Puji Tuhan. Selamat sore buat kita semuanya. Haleluya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Saudara semuanya bersuka cita datang ke dalam rumah Tuhan sore hari ini. Amin. Tentunya bersuka cita sebab kita semua rindu untuk bertemu, bersekutu dengan Tuhan pada hari ini. Kita bersama-sama menyembah Tuhan. Kita membawa ucapan syukur kita, pujian dan sembah kita kepada Tuhan. Sebab kasih Allah yang begitu besar menyelamatkan seluruh hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus.
Katakan dengan sungguh-sungguh keinginan kami Tuhan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Kami dicipta untuk menyembah-Mu Tuhan. Untuk itu kami bawa seluruh hati kami, seluruh hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah menjadi korban persembahan yang harum, yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Segenap hati kami memuji, menyembah, memuliakan Engkau Tuhan. Engkau hadir di sini bersama-sama dengan kami. Kau bertahat atas setiap pujian dan sembah kami Bapa. Dalam nama Yesus, dan Roh Kudus Tuhan sudah mengalir bekerja di tempat ini, memenuhkan setiap kami Tuhan dalam nama Yesus. Sehingga pengurapan-Mu Tuhan membawa pemulihan dalam hidup kami, membawa pembaharuan, bahkan Tuhan kami dibebaskan, dilepaskan dalam hadirat-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa, syukur bagi-Mu Tuhan. Dan dengan bersatu hati kami menolak, menghancurkan setiap pekerjaan setan, iblis, penipu, kuasa kegelapan dalam nama Yesus. Pengganggu, pengacau, intimidasi setan, tinggalkan setiap kami dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Semuanya kita sama-sama katakan amin, haleluya. Puji nama Tuhan, haleluya. Orang-orang yang bersuka cita wajahnya itu tersenyum. Semuanya tersenyum dulu. Berikan senyumnya yang paling manis ke samping kanan kiri muka belakangnya. Yuk, berikan senyumnya yang terbaik. Iya, haleluya. Senyum itu tidak membayar ya, haleluya. Bahkan kita memberkati orang lain. Puji Tuhan. Nah, setelah senyum semua wajahnya enak dilihat. Haleluya, luar biasa ya. Auranya, aura-aura anak Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, kita mengucap syukur dengan hati yang bersuka cita. Kita bersama-sama katakan, kita bersyukur kepada Tuhan sebab kasih setianya selalu baru setiap pagi. Amin. Biar yang bernafas memuji Sang Raja.
semuanya masih tetap bangkit berdiri, amin. Kita puji tinggikan nama Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Sebab dialah Raja kita, haleluya. Haleluya, Engkau Raja kami Tuhan. Kami datang membawa syukur kami hanya kepadamu.
bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Hosana bagimu Tuhan, di tempat yang maha tinggi Raja. Segala Raja Kau Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Yang berkuasa, yang berjaya dan memerintah. Dan pemerintahan-Mu kekal selama-lamanya Amin. Tuhan. Terima kasih Bapa yang di sorga, kami bersyukur Tuhan Yesus oleh karena kasih setiamu Tuhan. Sehingga kami ada pada saat ini Tuhan Yesus untuk memuji menyembah-Mu. Dan Amin. kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kami membukakan hati kami menerimanya dengan sukacita. Amin. Dan roh pengertian itu turun atas setiap Amin. umat-Mu ini Tuhan Yesus. Sehingga mereka mengerti akan firman-Mu Tuhan, akan Amin. kebenaran-Mu, akan isi hati-Mu Tuhan Amin. di dalam nama Yesus. Dalam Yang nama memberkati, menguatkan, meneguhkan setiap mereka Tuhan. Dan mengubahkan hidup mereka. Amin. Membuat mereka tidak pernah sama. Biar itu jadi, oleh sebab itu kuasa pengurapan Tuhan sudah bekerja dengan luar Amin. biasa. Bahkan Haleluya. tidak ada satu pun Tuhan lalui di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami serahkan Tuhan Yesus waktu ini hingga pada akhirnya kami mau hanya Tuhan yang berkarya dengan Amin. luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami usirkan segala Dalam pekerjaan setan, nama kegelapan, Yesus. pikiran mengembara, Dalam tidak nama mengerti Yesus. firman Tuhan, mengeraskan hati. Kami usir semua di dalam nama Dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami tahu ada Roh Kudus yang dahsyat dan Amin. luar biasa yang Haleluya. bekerja. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kita percaya bersama-sama, kita berkata amin. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Haleluya. Tuhan. Mari silakan duduk pemuda-pemudi yang sangat mengasihi Tuhan. Haleluya. Kita sambung firman Tuhan dari Sabtu kemarin, dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Haleluya. Kita bersyukur. Nah ya, kita dipindahkan dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Itu semuanya oleh karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kita baca saja. Yuk mari semua konsentrasi ya. 1 Petrus 2 ayat 9. Kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Belum semua membaca, mana suaranya? Ayo laki-laki. Yuk semua membaca ya, dikeluarkan suaranya. Haleluya. Iya, haleluya. Kita baca sekali lagi ya. Yuk, iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Puji nama Tuhan. Nah, kita datang ke sini supaya semakin memiliki iman. Nah ya, karena kita mendengarkan firman Tuhan ya. Karena tanpa iman kita tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan, kita harus memiliki iman. Iman itu kita dapat dari mana? Mendengarkan firman Kristus. Haleluya. Saya percaya semua sudah membukakan hati, sudah membukakan telinganya ya.
Haleluya, semuanya bersuka cita, bahkan suka saudara untuk mendengar, menerima firman Tuhan. Mari kita baca kembali bersama-sama ya. Ingat ya, 1 Petrus 2 ayat 9. Haleluya. Agar pemuda-pemudi kaya dengan firman Tuhan. Nah ya, pemuda-pemudi harus punya visi. Punya visi salah satu kaya dengan firman Tuhan. Kalau saudara kaya dengan firman Tuhan, tentu saudara memiliki iman. Nah, dunia pun bisa saudara kalahkan. Nah ya, apapun yang saudara hadapi bisa saudara kalahkan dengan iman tadi. Karena saudara memiliki firman Tuhan. Haleluya. Kita baca sekali lagi 1-2 ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, luar biasa perbuatan Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Nah ya, luar biasa saudara ya, tidak biasa-biasa. Karena Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang biasa-biasa. Tuhan tidak suka biasa-biasa ya. Bahkan saudara hanya sekedar rutinitas saja. Nah kebiasaannya Tuhan tidak suka. Tetapi Tuhan mau saudara, perkara-perkara besar itu terjadi bagi setiap umat Tuhan. Makanya Tuhan memulainya. Nah bagi setiap umat Tuhan ya, dari 1 Petrus 2 ayat 9 ini lihatlah saudara bagaimana. Nah ini ya, visi atau saudara kehendak keinginan Tuhan bagi setiap umat Tuhan. Saudara harus menangkapnya. Karena dengan menangkapnya maka jadilah bagi saudara. Haleluya. Nah ya, kalau misalnya ada sesuatu yang saudara ingin ambil ya. Nah saudara kalau itu misalnya ya bergerak, pasti saudara akan mengejarnya ya. Saudara akan berusaha menangkapnya supaya itu menjadi milik saudara. Tidak mungkin saudara ini ya menjadi milik ya kalau tidak saudara tangkap. Haleluya. Nah ya, jadi harus ditangkap saudara, harus dikejar, ditangkap supaya itu menjadi milik saudara. Amin. Siapa mau memiliki iman yang luar biasa? Katakan saya. Iya, haleluya. Karena Tuhan kita Tuhan yang besar. Amin. Nah di sini kan dikatakan tadi, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Lihatlah banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Di antara banyak yang dipanggil itu saudaralah yang terpilih. Haleluya. Saudara yakin gak dipilih Tuhan? Siapa tidak yakin bahwa dia dipilih Tuhan? Katakan saya. Oh berarti semua yakin ya. Luar biasa. Siapa yang memilih saudara? Coba katakan dulu kepada kirinya. Yang kanan yang bertanya. Yang kanan bertanya kepada yang kiri ya. Yuk mana kanannya nih? Sekarang mana yang kanan? Coba angkat tangan. Yang kanan. Yang kanan. Ya sebelah. Iya. Haleluya. Baris yang kanan ya. Menanyakan kepada yang kiri. Nanti baru sebaliknya. Sudah? Haleluya. Nah sekarang yang kanan coba memandang kepada yang kiri dulu. Ini yang pria kepada pria, yang wanita kepada wanita. Maksudnya ya. Si Riko jangan terlalu jauh Riko, mendekat Riko. Supaya berkatnya juga banyak. Udah? Yang kanan memandang kepada yang kiri dulu, hadap-hadapan. Sudah hadap-hadapan. Nah yang kanan bertanya, yakin gak kamu dipilih oleh Tuhan? Sudah? Udah bertanya yang kanan dulu, yakin gak kamu dipilih Tuhan? 1, 2 ya. Bertanya dulu, biar yang kiri yang menjawab. Yang kanan bertanya kepada yang kiri. Mengerti gak aba-abanya? Mengerti ya, kita ulangi ya. Haleluya. Kita ulangi, yuk pandang. Yang kanan mandang kepada yang kiri. Dengarkan nanti jawabannya. Yakin gak kamu dipilih oleh Tuhan? 1, 2 ya. Jawabannya tuh. Loh sekarang yang ini yang pria, yang bertanya yang mana, sebelah mana? Nah, jadi yang kanan mana ini berarti? Iya betul. Satrio lah yang bertanya ya kan? Kanan iya kan? Satrio bertanya kepada
Nah ini ya Erwin, dan begitu selanjutnya. Kalau yang ininya, yang wanitanya, ini Melodi kan yang bertanya dan seterusnya kepada sebelah kirinya. Begitu ya, sudah? Haleluya. Oke, puji nama Tuhan, kita ulangi ya. 1, 2 ya. Si Erwin, haleluya. Si Satrio bertanya pada si Erwin. Oke lah, puji nama Tuhan. Apa jawabannya sebelah kiri tadi? Apa jawabannya? Yakin, puji nama Tuhan. Sekarang yang sebelah kiri bertanya kepada yang kanan. Yuk 1, 2 ya. Sudah dijawab? Yakin kan? Haleluya. Mana ini wajah yang yakin dipilih oleh Tuhan? Harusnya banggalah. Haleluya. Oh puji nama Tuhan. Nah ya, haleluya. Kalau saudara yakin, berarti Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara. Ya, kalau Tuhan bekerja dalam hidup saudara harus disambut. Amin. Harus saudara sambut. Amin. Dengan sukacita. Ya, dengan sungguh-sungguh saudara sambut. Nah ya, kalaupun tidak mudah untuk mengerjakannya. Nah pasti ada tantangan, ya kan? Pasti ada tantangan dari diri saudara sendiri, mungkin karena malas, karena apa ya, karena banyak hal yang lain mungkin yang lebih menarik. Nah ya, menurut pandangan saudara, nah ya kemudian mungkin kesibukan saudara. Nah walaupun banyak, nah tantangannya, tapi saudara harus melaluinya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Nah ya, saudara harus sungguh-sungguh terus mengerjakannya. Ya, kalau Tuhan berkarya dalam hidup saudara. Nah ya, supaya 1 Petrus 2 ayat 9 ini saudara genapi di dalam hidup saudara. Karena firman Tuhan ini dituliskan kepada setiap umat Tuhan supaya umat Tuhan itu menggenapi. Bagaimana caranya menggenapi? Mengerjakannya di dalam hidup saudara. Tidak hanya mendengar kemudian melupakannya. Ya, tidak hanya mendengar melupakannya, tidak. Mendengar saudara disimpan di dalam hati kemudian diapakan? Kerjakan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, ya. Jadi katakan tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Puji nama Tuhan. Kalau yang terpilih itu berarti terbaik dari antara yang lain. Ya kan? Haleluya. Firman Tuhan Sabtu yang kemarin banyak saudara yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Nah ya, puji nama Tuhan. Saudara itu pilihan Tuhan dan saudara yakin bahwa Tuhan sudah memilih saudara. Ya berarti saudara yang terbaik dari antara banyak yang dipanggil oleh Tuhan. Nah tunjukkanlah saudara yang terbaik. Haleluya. Tunjukkan bahwa saudara itu yang terbaik. Haleluya. Nah ya, makanya dikerjakan terus saudara kehidupan rohaninya ya. Oke, puji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, nah Sabtu lalu, nah sudah disampaikan lah ya, bagaimana Tuhan memilih saudara. Nah ya, kita sudah dengarkan saudara, yang dipilih Tuhan itu orang-orang yang biasa, orang yang tidak terpandang, orang yang tidak berpendidikan. Tapi itulah yang dipilih Tuhan untuk apa saudara? Supaya Tuhan perlengkapi dan kuasa Tuhan nyata karena ada perubahan dalam kehidupan orang yang dipilih Tuhan tersebut. Saudara itu menjadi satu kesaksian yang luar biasa. Tapi itu semuanya bisa terjadi. Nah itu tadi harus saudara menyambutnya. Harus ada respon saudara dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Supaya terjadi perubahan dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Nah contohnya saudara murid-murid Tuhan Yesus. Ada 12, bahkan satu Yudas Iskariot saudara ya. Ya itu tadi karena gak sungguh-sungguh dia pun apa saudara ya. Menyangkal. Nah ya, menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi di antara murid-murid Tuhan Yesus yang 12 itu kebanyakan yang biasa-biasa ya. Orang biasa-biasa gak terpandang. Bahkan kebanyakan mereka itu adalah penangkap ikan atau nelayan. Tetapi saudara yang kasih dalam nama Yesus, sejak mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, terjadilah perubahan dalam hidup mereka. Haleluya. Nah hingga saat ini saudara, nama mereka itu dituliskan. Bahkan ada yang mengatakan mereka itu menjadi rasul. Wah luar biasa, padahal orang biasa-biasa. Nah
Bisa saja hidup saudara itu atau keadaan saudara lebih daripada murid-murid Tuhan Yesus. Ya. Nah, tapi kenapa saudara mereka mengalami perubahan? Nah, karena mereka mau mau menyambut tadi panggilan Tuhan, mau dipakai Tuhan. Makanya saudara, nah hidup mereka mengalami berubah menjadi satu kesaksian yang luar biasa dalam hidup mereka. Haleluya. Nah, begitu juga setiap saudara bisa diubahkan Tuhan. Nah ya, jangan pesimis saudara, jangan tidak percaya. Mari percaya kepada firman Tuhan. Nah, walaupun tidak mudah untuk mengerjakannya, tapi kalau saudara percaya, Tuhan tidak akan membiarkan saudara sendiri, tapi Tuhan menyertai sampai kepada kesudahannya. Haleluya. Nah, kemudian saudara, contoh yang kedua itu raja apa? Raja Daud, ya kan? Nah, saudara, untuk menggantikan Raja Saul. Karena Tuhan sudah menolak Saul. Kenapa saudara? Tuhan menolak Saul karena tidak taat, tidak patuh. Padahal Saul ini saudara, nah sudah dipilih Tuhan. Nah ya, keperawakannya bagus, cocok sesuai sekali saudara untuk menjadi Raja Israel. Ternyata saudara, nah dia tidak taat, tidak patuh, Tuhan menolak. Nah, Raja Saul, saudara, kemudian nah ya, bangsa Israel pun minta supaya ada raja lah yang memimpin mereka seperti bangsa-bangsa yang lain. Okelah, Tuhan pun saudara mengalah ya, mau menuruti kemauan bangsa Israel. Kemudian Tuhan pun menyuruh siapa? Nabi siapa saudara untuk mengurapi Daud? Nabi siapa? Nabi Samuel. Ingat saudara. Haleluya. Nah, kemudian Samuel pun pergilah ke keluarga Isai. Ya. Yang pertama sekali saudara yang tampil di hadapan Isai siapa? Di hadapan Saul siapa? Anak Daud siapa yang pertama? Anak pertama? Elia. Haleluya, baru Sabtu kemarin. Saudara ulang-ulang lagi ya. Nah, saudara yang kasih nama Yesus. Nah, sampai saudara Samuel ini pun terpukau. Oh, inilah dia. Ya, pilihan Tuhan tersebut. Nah, inilah yang sesuai, yang cocok menjadi raja. Israel menggantikan Raja Saul. Tapi Tuhan berkata, oh bukan Samuel, dia aku tolak. Bukan yang dilihat mata, ya, tapi Tuhan melihat apa? Melihat hati. Kemudian tampillah anak daripada Isai tadi saudara sebanyak 7 tadi. Tidak ada satu pun yang dipilih Tuhan. Kemudian Samuel bertanya kepada Isai, ya, apakah ini sajakah anak-anakmu? Isai menjawab, oh ada satu lagi, dia di padang penggembalaan. Nah, saudara yang kasih nama Yesus, yaitu Daud tadi gak diperhitungkan. Yang gak diperhitungkan saudara, gak diajak. Daud ini saudara untuk ikut kontes pemilihan raja Israel saudara ya. Dia itu gak termasuk hitungan. Nah, karena menurut ini ya, menurut bapaknya Isai ini gak mungkin ini Daud ini. Pasti di antara kakak-kakaknya atau abang-abangnya inilah nanti ya. Makanya Daud ini gak diikut sertakan saudara ya. Tetapi saudara yang kasih dalam nama Yesus, lihatlah ya perbuatan Tuhan yang luar biasa. Nah ya, kemudian Samuel berkata, oh ya, bawa dia kemari. Kalau dia tidak datang kita tidak akan makan. Kemudian Daud ini pun dijemputlah saudara dari padang penggembalaan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Lalu Tuhan berkata, inilah dia, urapilah dia. Inilah yang akan menjadi Raja Israel. Lihatlah saudara yang kasih nama Yesus. Kalau saudara baca dikatakan dia masih muda dan kemerah-merahan. Karena dia anak paling bungsu atau paling sulung. Paling sulung atau paling bungsu. Kalau bungsu itu berarti yang paling, iya, ragil. Paling kecil ya. Ya, kalau sulung itu paling besar atau nomor 1. Nah, saudara yang kasih nama Yesus. Nah, ya masih muda kemerah-merahan. Tapi Tuhan berkata, inilah dia yang aku pilih, urapilah dia untuk menjadi Raja Israel. Nah, saudara yang kasih nama Yesus, banyak lagi contoh yang lain. Saudara bisa buka Alkitab. Orang-orang biasa, orang-orang yang tidak terpandang saudara, yang tidak masuk hitungan. Adakah keadaan saudara seperti ini? Mungkin saudara nggak terpandang, nggak masuk hitungan, biasa-biasa. Saudara yang kasih nama Yesus, ya. Tapi jangan pesimis, kalau Tuhan sudah memilih, berarti saudara
saudara Tuhan bertanggung jawab, Tuhan akan memperlengkapi saudara. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, supaya pilihan Tuhan itu jadi bagi saudara ya. Kenapa saudara dipilih? Berarti Tuhan punya rencana, punya kehendak. Nah ya, agar rencana kehendak Tuhan itu jadi. Makanya mari saudara sambut dengan penuh sukacita. Amin. Haleluya. Oke lah, puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi semuanya sudah dipilih Tuhan, yakin sudah dipilih Tuhan. Karena firman Tuhan juga berkata Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Nah ya, saudara yang kasih dalam nama Yesus, dijelaskan lagi, dikuatkan, diteguhkan lagi. Yohanes 15 ayat 16, ternyata Tuhan yang memilih. Nah memilih saudara. Haleluya. Nah kalau dipilih Tuhan jangan ngantuk-ngantuk ya, dengarkan firman Tuhan. Ayo persiapkan diri saudara. Makanya aktif ya, yuk mencatat saudara. Nah ya supaya tidak mengantuk pilihan Tuhan, ya jangan dipermalukan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Nah ya, jadi Tuhan yang memilih. Nah ya, saudara harus percaya itu. Jangan pesimis, jangan katakan masa iya aku dipilih Tuhan seperti ini. Mau apa ya? Mau untuk apa ya? Ya mau untuk rencana Tuhan. Rencana Tuhan yang luar biasa. Rencana Tuhan yang besar. Haleluya. Makanya pandang pada Tuhan. Jangan pandang, jangan lihat diri saudara. Kalau kita lihat diri kita, wah aku ini mau apa? Mau jadi apa ya? Aku seperti ini. Lihat, pandang kepada Tuhan yang besar. Tuhan yang ajaib. Haleluya. Nah sehingga saudara pun memiliki iman yang luar biasa. Karena saudara memandang kepada Tuhan yang luar biasa. Memandang kepada Tuhan yang ajaib. Haleluya. Oke lah, puji nama Tuhan. Sekarang kita sambung saudara. Yang kedua, imamat yang rajani. Imam saudara. Imam itu untuk apa tugasnya? Mempersembahkan korban. Iya, bakaran, korban, persembahan, saudara ya. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah kita, sudah dibebaskan dari hukum Taurat saudara ya. Karena Tuhan Yesus sudah menggenapinya. Nah jadi dengan sendirinya setiap saudara bisa mempersembahkan korban, persembahan kepada Tuhan. Amin, haleluya. Makanya dikatakan menjadi imamat yang rajani. Menjadi imam, dengan sendirinya saudara bisa langsung menghadap kepada Tuhan. Kalau dahulu saudara di bawah hukum Taurat, nah ya umat Tuhan ini gak bisa langsung membawa korban persembahannya. Ada perantaranya, imam saudara. Ya, jadi orang-orang biasa, orang awam itu gak bisa langsung saudara mempersembahkan korban persembahannya. Nah saudara apalagi masuk ke ruang Maha Kudus, nggak bisa. Sebelum masuk aja mereka itu sudah bisa mati. Ya, itu adalah orang-orang tertentu atau imam saudara. Ya, bahkan yang masuk ke ruang Maha Kudus itu ada imam besar. Imam yang biasa juga belum bisa masuk ke sana. Jadi orang-orang tertentu yang harus menghadap Tuhan secara langsung. Nah puji nama Tuhan, saudara sudah dipilih Tuhan untuk menjadi apa? Imamat yang rajani, imam saudara sendiri bisa menghadap Tuhan. Makanya saudara menjadi pemuji penyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Saudara sendiri bisa menghadap kepada Tuhan. Haleluya. Saudara yakin gak pada saat saudara menyembah Tuhan, bermazmur kepada Tuhan, saudara bawakan persembahan mazmur saudara itu kepada Tuhan? Yakin gak saudara? Percaya gak? Haleluya. Pada saat saudara memuji Tuhan, bahwa pujian itu kepada Tuhan, saudara yakin? Yakin. Haleluya. Pada saat saudara memuji, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara yakin gak saudara bertemu dengan Tuhan? Yang benar. Siapa yakin pada saat dia memuji, menyembah Tuhan, bermazmur kepada Tuhan, dia bertemu dengan Tuhan. Katakan saya. Iya, saudara itu bertemu dengan Tuhan. Bukan, pujian penyembahan saudara itu enggak sampai di ini saudara. Ya. Di asbesin saudara. Bukan, ya. Haleluya, tapi sampai kepada Tuhan. Ya, jadi saat saudara memuji menyembah Tuhan ini saudara sedang berhadapan dengan Tuhan. Bukan berhadapan dengan teman-teman atau berhadapan dengan para penyanyi, pemain musik, enggak. Saudara itu sedang berhadapan kepada
berhadapan dengan Tuhan karena imamat yang rajani. Saudara itu menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Makanya dikatakan, mari kita lihat Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi korban persembahan kita itu adalah apa? Pujian, penyembahan. Nah ya, kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Dalam roh dan kebenaran, saudara. Kebenaran, yaitu firman Tuhan. Saudara bermazmur, menyembah Tuhan. Nah yang menyatakan kebesarannya, menyatakan saudara kemuliaannya, keagungannya. Oh Tuhan kau besar, kau ajaib, kau luar biasa Tuhan. Nah saudara yang kasih nama Yesus, saudara bisa langsung menyatakan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Nah ya, jadi saudara dipanggil menjadi imam, makanya saudara suka menjadi imam tadi. Amin. Ya suka saudara memuji menyembah Tuhan, karena saudara dipanggil menjadi imamat yang rajani, menjadi imam saudara yang memerintah, ya, yang memerintah saudara atas kehidupan saudara untuk membawa penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Ya, untuk itu imam-imamnya Tuhan jangan malu-malu pada saat memuji Tuhan. Amin. Jangan malu bertepuk tangan. Semua bisa bertepuk tangan kan? Haleluya. Jangan saudara, ya para pria ini kalau nonton bola, saudara, wow golnya masuk, saudara nggak tahu malu. Ya saudara melompat berteriak, Nah sekarang masakan saudara enggak ini ya, lebih lagi kepada Tuhan yang sudah memilih, yang sudah menyelamatkan kita. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, jadi bertepuk tangan. Bertepuk tangan itu saudara bunyi atau enggak? Ada bunyi, ada suara yang kedengaran enggak yang keluar? Ada. Kalau enggak keluar saudara, enggak kedengaran berarti bukan bertepuk tangan, itu bertepuk apa saudara? Sebelah tangan. Iyalah, bertepuk sebelah tangan lah. Enggak ada, hanya angin saja. Tapi kalau bertepuk kan pasti ada. Haleluya, siapa suka saudara bertepuk sebelah tangan atau dibuat menjadi tepuk sebelah tangan? Ada yang suka? Hah? Ada enggak saudara yang suka? Hah? Enggak ada kan? Haleluya. Nah ya, misalnya saudara membuat sesuatu yang inilah ya, yang luar biasa. Kemudian saudara, yuk mari kita bertepuk tangan untuk saudara kita Satrio yang sudah berkarya ya dengan benar. Nah kemudian saudara nggak ada kedengaran tepuk tangannya karena dia bertepuk sebelah tangan. Ya kan, nggak ada saudara, berarti itu termasuk apa itu? Penghinaan. Ya kan, kok tepuk tangan lah. Sungguh-sungguh, haleluya. Semua bisa bertepuk tangan kan? Mana coba ini tepuk tangannya, coba. Yuk. Oke, kita ini dulu ya, kita uji dulu ini. Buat percobaan dulu kepada prianya ini. Yuk ini, pria-prianya Tuhan ini ya. Yuk tepuk tangan. 1, 2, 3. Aduh Tuhan, turun dulu, masih kemayu banget. Pria kan, haleluya. Ayo tenaganya dikeluarkan lebih lagi yuk. Supaya saudara buat selanjutnya untuk besok minggu atau di kelompok sel atau hari Sabtu yang akan datang. Yuk lebih kencang lagi tepuknya. 1, 2, 3. Oke lah, haleluya lah. Oke, puji nama Tuhan. Yuk sekarang wanitanya coba, perempuannya. Tepuk tangan ya, haleluya. 1, 2, 3. Oke, puji nama Tuhan. Bersama-sama yuk pria dan wanitanya. 1, 2, 3. Oh haleluya, puji Tuhan. Oke, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.
Nah besok di hari Minggu harus lebih kencang, lebih kedengaran daripada musik. Setuju ya? Haleluya. Perhatikan dulu kiri kanannya. Kalau besok atau di kelompok sel atau di hari Sabtu apalagi di KKR ya. Saudara berdekatan dengan jiwa baru. Saudara nggak tepuk tangan. Aduh bagaimana ini nanti. Nah ya. Nanti orang yang lihatnya mana ini jiwa baru, mana ini jemaat. Ya nggak bisa dibedakan nanti. Ya. Jangan seperti itu ya, haleluya. Semua tepuk tangan ya. Nah kan mendampingi jiwa-jiwa baru ini Rabu besok loh KKR kita. Ya jangan malu-malu ya, haleluya kaum pria. Ya, haleluya kaum wanita. Siapa yang masih malu-malu tepuk tangan? Katakan saya. Enggak ada ya. Haleluya, semuanya bertepuk tangan dengan kencang. Ya, kepada Tuhan saudara ya, beri yang terbaik. Beri yang terbaik kepada Tuhan ya. Jadi mari kerjakan. Nah lihat dulu kiri kanannya. Haleluya sudah kenal. Besok saudara kalau dia tidak tepuk tangan, tepuk pundaknya ya. Kemarin yang sudah janji bertepuk tangan untuk Tuhan dengan kencang. Nah ya haleluya. Setuju ya, kita bersati ya. Besok coba diperhatikan. Kalau dia tidak tepuk tangan dengan kencang, saudara dengan keras tepuk pundaknya, ingatkan dia. Ayo bertepuk tangan dengan kencang, harus melebihi saudara suara musik. Haleluya. Nah ya jadi besok gak ada lagi saya lihat. Nah yang tidak bertepuk tangan, yang malu-malu, yang kemayu-kemayu saudara. Tidak ada ya. Tapi dengan sukacita dia saudara mau menyambut panggilan dalam hidupnya itu menjadi imamat yang rajani. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena dikatakan tadi saudara, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Puji nama Tuhan. Nah ya apalagi kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, maka lebih lagi saudara akan bisa menyembah Tuhan, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saudara akan bisa menyembah Tuhan dengan berkata-kata, bahasa roh dan juga dengan kata-kata manusia. Nah ya, jadi dua-duanya bisa dipakai saudara. Jadi firman Tuhan ini kita genapi, kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tidak hanya dalam kebenaran tapi dalam roh. Karena setiap kita saudara dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kita bisa menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ya, puji nama Tuhan, ini panggilan Tuhan loh. Ya, jadi harus dikerjakan, saudara sambut dan saudara kerjakan. Memuji menyembah Tuhan, saudara menjadi imam. Haleluya. Haleluya, menjadi imam loh, ya, menjadi imam. Nah ya, jadi mari kerjakan panggilan saudara sebagai imam tiap-tiap hari. Mari saudara memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ayo pemuda-pemudi ya, suka saudara memuji menyembah Tuhan. Jangan saudara lalui satu hari tanpa memuji menyembah Tuhan, itu bukan. Nah anak Tuhan ya. Nah ini panggilan Tuhan loh, yuk mari dikerjakan ya. Jadi sadar saudara dipanggil Tuhan menjadi imamat yang rajani ya. Imam saudara membawa korban persembahan kepada Tuhan secara langsung berhadapan dengan Tuhan. Oke, puji nama Tuhan. Kemudian yang ketiga dikatakan apa saudara? Bangsa yang kudus. Nah ya, bangsa yang kudus, kita sudah dikuduskan saudara. Nah ya, kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus ya, kita sudah diampuni, kita bersyukurlah. Nah ya, nah kita sudah dikuduskan saudara, nah oleh darah Yesus. Oke, puji nama Tuhan. Yuk kita baca 1 Korintus 1 ayat 2. Mari kita baca bersama-sama 1-2 ya. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Jadi yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, ya, dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Kolose 3:12. Kita baca bersama-sama 1-2 ya.
Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Puji nama Tuhan. Nah ya, jadi kita umat yang dikuduskan saudara. Ya, bangsa yang kudus, yang sudah dikuduskan untuk apa saudara? Nah supaya kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang kudus. Allah kita itu Allah yang kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Firman Tuhan berkata ya. Supaya kita berkenan kepada Tuhan. Nah ya. Jadi saudara nggak ada lagi yang kompromi saudara dengan dosa. Yang jatuh dalam dosa. Yang hidup dalam dosa. Yang terikat dalam dosa. Tidak ada lagi sebab saudara sudah dikuduskan. Sudah diususkan saudara untuk menjadi umat Tuhan. Amin. Haleluya. Nah kita sudah diususkan ini ya. Makanya dikuduskan saudara walaupun kita masih ada di bumi. Kalaupun kita masih ada di dunia. Nah setiap saudara itu sudah dikuduskan. Sudah diususkan untuk menjadi umatnya Tuhan. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Untuk itu mari persembahkan hidup saudara sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di mana dituliskan? Iya, Roma 12 ayat 1 ya. Kalau bisa si Rutnya nggak usah dulu menjawab. Iya, biar yang lain aja dulu ya. Yuk, Roma 12 ayat 1. Persembahan yang benar. Yuk. Roma 12 ayat 1 dan ayat 2 ya, kita sambung saja. 1, 2 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Wow, luar biasa ya. Jadi Tuhan mau umatnya itu sempurna saudara. Haleluya. Nah ya. Sempurna Tuhan mau umatnya itu sampai tahap kepada kesempurnaan. Makanya mari persembahkan hidup saudara ya. Seperti dikatakan tadi, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu ya. Jadi Paulus ini menasihatkan umatnya yang ada di Roma. Sekarang Tuhan menasihatkan pemuda-pemudi GK Immanuel Yogyakarta. Dikatakan demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup, makanya saudara bisa bertepuk tangan, saudara bisa memuji Tuhan, saudara bisa bernyanyi kepada Tuhan, saudara bisa menyembah karena saudara hidup, persembahan yang hidup. Haleluya, haleluya. Nah kalau mati tentu saudara gak bisa bertepuk tangan, gak bisa memuji Tuhan, gak bisa bernyanyi untuk Tuhan, tidak bisa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena saudara masih hidup, haleluya, menjadi persembahan yang hidup dan yang apa? Yang kudus ya, yang kudus saudara. Jangan jatuh dalam dosa, jangan kompromi lagi, jaga hidup saudara. Sebab saudara sudah dikuduskan oleh darah Yesus ya untuk menjadi umatnya Tuhan. Menjadi umatnya Tuhan supaya saudara menjadi kesaksian bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Haleluya. Bahwa Yesus itu hidup, dia bekerja dalam hidup saudara. Sehingga ada perbedaan sebelum dan sesudah saudara di dalam Tuhan Yesus. Hingga orang lain melihat bahwa hidup saudara sudah mengalami perubahan. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi yuk ya, jangan lagi terikat kepada dosa. Saya percaya pemuda-pemudi pasti tahu bagaimana apa itu dosa. Ya pasti saya percaya saudara pasti tahu. Nah ya,
Kalau saudara masih ada terikat ya kepada dosa, terikat saudara kepada keinginan-keinginan daging, kepada manusia-manusia lama yang tidak berkenan kepada Tuhan, terikat kepada dunia maya saudara atau film-film yang gak baik. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, terikat kepada game-game. Nah, saudara yang kasih, tentu Tuhan mau ya supaya saudara bebas dari sana. Haleluya. Nah ya, jadi menjadi yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu dikatakan adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati, ibadah yang murni. Kalau ibadah yang sejati, ibadah yang murni berarti ibadah yang diterima oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Kan dikatakan tadi saudara, persembahkanlah tubuhmu, ya kan? Tubuh semua, tubuh dari atas kepala sampai ke bawah kaki. Semua saudara, mata, tangan, mulut, kaki, hati, pikiran. Haleluya. Nah, saudara yang kasih nama Yesus, tidak hanya tangan, ya. Tubuh kan tidak hanya terdiri dari tangan kan? Haleluya. Siapa tubuhnya terdiri hanya tangan? Katakan saya. Enggak ada. Saudara punya tangan, punya kaki, punya mata, punya mulut, punya telinga. Ya kan? Punya hidung, punya hati. Itu semuanya dipersembahkan kepada Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, makanya jangan kompromi, jangan jatuh dalam dosa. Karena Tuhan mau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Bukan yang kompromi, bukan yang di dalam dosa, bukan di dalam daging, bukan di dalam manusia lama. Itu bukan ibadah yang sejati, saudara. Ya, kita mau tentu saudara ibadah kita, ibadah yang sejati, yang berkenan kepada Tuhan, yang diterima oleh Tuhan. Haleluya. Nah, bukan saudara seperti Kain dan siapa? Habel. Ya, yang diterima Tuhan persembahan siapa? Persembahan Habel. Ya, padahal sama-sama ini mempersembahkan. Nah, ini juga saudara, ini bisa menjadi apa ya? Menjadi contoh nanti kalau, nah di sini kan saudara sama-sama yang bertepuk tangan, sama-sama menyembah Tuhan. Tapi nanti bisa ada perbedaan seperti Kain dan Habel. Ya, kenapa persembahan Habel diterima? Nah, saudara, karena ini persembahan pasti persembahan yang ya terbaik, saudara. Yang terbaik. Nah, makanya diterima Tuhan. Persembahan Kain tidak diterima karena bukan yang terbaik diberikan kepada Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya. Makanya yuk pada saat saudara datang ibadah, saudara kan sudah ini bayar harga sampai ke sini. Ya, saudara sudah bayar harga, saudara lalui jalan segala sesuatunya, saudara persiapkan diri. Nah ya, berapa lama saudara mempersiapkan diri, berapa lama berjalan saudara ke sini. Nah, untuk mengikuti ibadah berapa lama saudara sudah bayar harganya ini. Nah, kenapa harus setengah-setengah? Kenapa tidak sepenuhnya mempersembahkan diri saudara kepada Tuhan? Haleluya. Nah, saudara yang kasih nama Yesus, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, saudara yang kasih nama Yesus, Tuhan nanti punya catatan. Ini tanggal berapa ini? Sabtu tanggal 6 Desember 2025 dibuat centang, saudara ya. Satu misalnya saudara Andreas, ya. Nah, dicentang Tuhan karena apa? Persembahannya. Karena ibadahnya adalah ibadah yang sejati. Dan seterusnya juga yang lain. Dan centang saudara, Sabtu 6 Desember 2025. Nah ya, karena segala perbuatan kita saudara, nah itu dicatat oleh Tuhan. Haleluya. Nah, karena itu nanti saudara menjadi satu apa? Satu kesaksian, satu apa saya katakan ya? Bukti. Ya, itu nanti satu bukti saudara untuk saudara menerima mahkota. Kan gak mungkin saudara, oke lah Tuhan kita Tuhan yang ajaib luar biasa. Ya, Tuhan gak catat, dia catat saudara. Segala perbuatan-perbuatan, karena selagi masih di dunia, selagi masih hidup Tuhan punya catatan. Nah ya, supaya nanti itulah saudara menjadi bukti. Ya, menjadi bukti untuk saudara menerima mahkota daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kan sama saja waktu saudara misalnya bekerja, sekolah atau kuliah. Nah, dari mana? Nah, dosen saudara atau pengajar atau pimpinan saudara lah memberikan ya misalnya ini ya nilai
memberikan saudara ini hasil. Nah kan dari ini, kan dia pasti punya catatan. Kalau misalnya ngasih lebih, ya kan karena ada catatan, oh dia lebih lagi mengerjakan lebih baik daripada yang lain. Nah pasti punya catatan. Haleluya, menjadi bukti saudara, menjadi barang bukti. Nah begitu juga ya, Tuhan itu mencatat. Makanya ayolah, kalau ibadah, ayo ibadah sungguh-sungguh. Karena saudara sudah bayar harganya, jangan setengah-setengah. Haleluya, persiapkan diri sungguh-sungguh ya. Kalau sudah sampai naik aja ke atas, jangan singgah lagi di bawah. Ya, haleluya, apalagi nggak ada yang ditunggu, naik aja ke atas langsung. Atau saudara mau makan dulu, ya, mau makan dulu, mau minum dulu, mau minum es ini, nggak ya? Nanti langsung naik aja ya. Haleluya. Oke lah, puji nama Tuhan. Nah ya, jadi itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini ya. Jangan serupa lagi saudara dengan pemuda-pemudi yang tidak mengenal Tuhan. Saudara harus beda. Jaga hidup saudara. Tetapi dikatakan bagaimana supaya saudara bisa berubah ya. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah ya, berubah saudara, pola pikirnya harus berubah. Haleluya, metanoia ya, mengalami perubahan saudara dalam pola pikir. Nah ini sangat penting sekali loh. Ya, sangat penting sekali. Nah ya, jadi kita mengalami perubahan saudara, pola pikir. Wah luar biasa ya. Jadi nggak sama saudara dengan pola pikir sebelum kita dalam Tuhan. Maksudnya sebelum kita sebelum kita di dalam Tuhan. Beda saudara. Nah ya, kalau misalnya kita sebelum dalam Tuhan, kalau orang lain menyakiti kita mau balas. Ya kita dendam, kapan ini ambil kesempatan. Tapi saudara setelah kita dalam Tuhan, nah ini tadi metanoia, ya perubahan pola pikir. Kalau kita disakiti saudara, kita mengampuni. Haleluya, kita mengampuni. Nah seperti itu ya. Nah ini luar biasa ya. Jadi ini supaya tidak menjadi satu cerita saja. Biar itu terjadi dalam hidup kita. Ya. Jadi orang lain pun saudara pasti nanti kagum atau menjadi berkat. Nah kehidupan kita kalau kita bisa melakukan hal tersebut karena kita sudah mengalami pembaharuan. Amin. Nah ya, karena kita mengalami pembaruan. Ya, kalau orang lain saudara berbuat tidak baik, nah tentu kita tidak mau ikut-ikutan. Ya, kita harus tetap di dalam kebenaran. Amin. Nah ya, di lingkungan komunitas saudara yang sekolah, yang bekerja, ya, yang kuliah, nah jaga saudara hidup saudara. Kalau misalnya teman-teman saudara atau komunitas saudara, dia kompromi, saudara harus tetap dalam kebenaran. Haleluya. Kalau saudara dalam kebenaran berarti saudara membela kebenaran. Saudara bela kebenaran pasti Tuhan akan membela saudara. Amin. Haleluya. Nah mungkin manusia menjatuhkan saudara. Tapi Tuhan bisa mengangkat. Nah ya, Tuhan bisa mengangkat saudara. Makanya yuk jaga hidupnya ya. Supaya saudara mengalami perubahan ya. Tetapi berubah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ya, kita ini perlu tahu. Saudara perlu tahu ya. Kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu terjadi kalau kita mengalami pembaharuan. Amin. Karena kita berubah oleh pembaruan budi kita, pola pikir kita yang berubah, pola pikir saudara yang berubah. Haleluya. Nah sehingga perbuatan, tindakan, perkataan saudara pasti berubah. Kalau pola pikirnya berubah. Kalau enggak saudara nanti untuk apa capek-capek. Datang ibadah, mengunjungi, jemput jiwa. Ah itu pola pikir nanti saudara yang tidak mengalami perubahan. Yang belum diubahkan. Tapi kalau sudah mengalami perubahan dia tahu oh itu kehendak Allah. Itu sudah memang jadi bagian dalam hidupku. Itu sudah menjadi tanggung jawab dalam hidupku. Haleluya. Nah ya makanya tadi dikatakan sehingga kamu ya dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Haleluya. Nah ya biar setiap pemuda-pemudi sampai ke sana. Makanya yuk mari. Mau saudara berubah saudara. Saudara sendiri yang harus mengubah. Kalau orang lain mengubahkan saudara, pasti saudara tidak setuju. Nanti saudara keberatan. Nah ya, kalau orang lain nanti mengubahkan saudara,
Tapi kalau dengan kesadaran saudara sendiri tahu ya dan mau itu adalah kehendak Tuhan, saudara pasti sukacita melakukannya. Amin. Haleluya. Tapi nanti kalau orang lain saudara bisa belum siap. Saudara belum siap, saudara bisa marah, bisa tertekan, ya kan, bisa jadi terintimidasi, bisa jadi, nah ini tadi saudara berpikiran negatif, loh dia kok begitu ya, ibu itu kok begitu ya, nah kakak itu kok begitu ya, mbak itu kok begitu ya, mas itu kok begitu, nah itu tadi saudara ya. Tapi kalau dari diri saudara sendiri, nah ini tadi pasti, nah ya dengan sukacita saudara mau melakukannya. Amin. Haleluya. Oke lah, puji nama Tuhan, haleluya. Kita kembali saudara kepada 1 Petrus 2 ayat 9 tadi. Oke, puji nama Tuhan. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang keempat, umat kepunyaan Allah sendiri. Oke lah, oke puji Tuhan, haleluya. Ya sedikit lagi, banyak juga enggak apa-apa. Harusnya saudara catat ya, supaya nanti selesai KKR saudara kita akan buat ini muda-mudi. Nah lebih lagi, lebih luar biasa lagi ya, supaya semuanya bisa. Nah ini, menyampaikan firman Tuhan. Umat kepunyaan Allah sendiri. Nah saudara ya, jadi setelah dikuduskan tadi, nah Tuhan mau supaya saudara itu menjadi umatnya Allah. Kepunyaan Allah, amin. Nah kan tadi dikatakan saudara ya, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, jadi saudara milik Allah. Biarkan Allah tadi saudara berkuasa dalam hidup saudara. Amin. Nah, saudara yang kasih nama Yesus, kita lihat yuk. 1 Petrus 1 ayat 18. Kita baca bersama-sama. Yuk dibaca bersama-sama 1, 2 ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas. Nah ya, jadi dikatakan sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus, ya supaya menjadi miliknya Tuhan, kepunyaan Allah sendiri, supaya Tuhan itu berkuasa dalam hidup saudara. Haleluya. Nah ini juga saudara salah satu panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Jadi membiarkan hidup saudara ya untuk menjadi miliknya Tuhan. Amin. Ya. Jadi Tuhan sudah menebusnya saudara dari cara hidupmu yang sia-sia. Bahkan dikatakan yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Ya, banyak ini warisan dari nenek moyang. Ada kutuk saudara, kutuk dosa, kutuk kegelapan, kutuk sakit penyakit. Nah kutu apalagi kemiskinan bisa saudara ya, makanya ditebus kita dari sana. Haleluya, supaya itu tidak lagi menimpa kita. Haleluya. Nah jadi semuanya untuk kebaikan umatnya. Ya bukan Tuhan maksudnya saudara menjadi umat kepunyaannya supaya ini tadi ya, Tuhan maksudnya berbuatlah sesuka hatinya. Nah ya supaya apa ya yang memberatkan kita, bukan saudara ya, tapi supaya kita dibebaskan dari segala ya, kutuk saudara, nah yang diturunkan dari nenek moyang. Haleluya. Nah ya, oke puji nama Tuhan. Nah luar biasa Tuhan kita ya. Jadi maulah ya pemuda-pemudi memberikan hidupnya kepada Tuhan. Amin. Oke, haleluya. Yuk Galatia 2 ayat 20. Kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya. Jadi mari kita setuju ya,
Kita harus setuju saudara dengan firman Tuhan ini. Nah dikatakan namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan siapa saudara? Yang hidup dalam diri saudara? Kristus. Jadi saudara tidak sendiri tapi ada Kristus dalam hidup saudara. Katakan kepada kiri atau kanannya, kamu tidak sendiri ya. Tapi ada Kristus di dalammu. Ya saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Yakin ya ada Kristus dalam hidupnya. Haleluya. Siapa mau Kristus ada di dalam hidupnya? Katakan saya. Yang benar. Haleluya. Iya. Nah puji nama Tuhan. Nah ya. Jadi ada Kristus dalam hidup saudara. Puji nama Tuhan. Nah kalau ada Kristus dalam hidup saudara. Nah tentu Kristus itu saudara tidak menjadi tamu. Tapi Kristus yang berkuasa. Menjadi pemilik hidup saudara. Amin. Kristus bukan tamu ya, tidak, bukan saudara, tapi Kristus yang menjadi pemilik dalam hidup saudara. Haleluya. Nah ya, jadi kalau Kristus yang menjadi pemilik saudara, maka Kristus akan melakukan apa yang dia mau, bukan apa yang saudara mau. Bukan untuk memberatkan saudara ya, tidak saudara ya. Tetapi untuk membawa supaya saudara lebih baik lagi. Amin. Lebih baik lagi ya terjadi perubahan dalam hidup saudara ya, haleluya. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah Yesus yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Oh luar biasa saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi hidup kita ini hidup di dalam iman di dalam anak Allah, iman ya dalam anak Allah itu Yesus yang telah mengasihi kita, saudara. Puji nama Tuhan dan menyerahkan dirinya untuk kita. Nah Yesus sudah mengasihi kita, tentu Tuhan Yesus juga mau supaya kita mengasihi Tuhan. Haleluya. Lihat dulu kiri kanannya, matanya masih bagaimana, masih bersinarkah? Lihat dulu kiri kanannya, kalau tidak bersinar tepuk dulu pundaknya, haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, orang yang berdosa ini. Ya, dan kasihnya itu sudah nyata. Sekarang apakah kita mau mengasihi Tuhan? Siapa mau mengasihi Tuhan? Katakan saya. Iya, yuklah nyatakanlah, buktikanlah ya bahwa saudara mengasihi Tuhan. Yesus sudah membuktikan bahwa dia mengasihi kita. Dia memberikan hidupnya, nyawanya saudara ya. Supaya kita bisa diselamatkan. Sekarang apa yang kita berbuat? Bukti saudara bahwa saudara mengasihi Tuhan. Apa buktinya? Ayo dikerjakan. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Bahkan dikatakan menyerahkan dirinya. Ya, mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Puji nama Tuhan. Jadi yuklah saudara juga menyerahkan dirilah kepada Tuhan supaya kita tidak bertepuk sebelah tangan, ya kan? Yesus kan sudah menyerahkan dirinya kepada saudara, kepada kita. Makanya saudara pemuda-pemudi dan kita semuanya harus menyerahkan diri kepada Tuhan supaya kita bertepuk tangan dengan benar. Tidak bertepuk tangan, tidak bertepuk sebelah tangan. Tidak ya, tetapi saudara benar-benar kita bertepuk tangan karena kita menyambut ya Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyerahkan hidupnya untuk kita juga mengasihi Tuhan dan kita juga mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Siapa mau mengasihi Tuhan dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan? Katakan saya. Iya, haleluya. Puji nama Tuhan. Yang mau mengasihi Tuhan dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, mari bangkit berdiri. Tapi sebelumnya kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Untuk karyamu yang luar biasa, untuk kasihmu yang besar. Kami bersyukur Tuhan, Kau sudah menebus kami oleh segenap kasih dan pengorbanan, bukan dengan barang panah. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu yang luar biasa. Biarlah kami mengerti Tuhan. Kami tahu betapa Engkau mengasihi kami. Sehingga kami juga Tuhan tidak enggan untuk menyerahkan
menyerahkan hidup kami kepadamu untuk mengasihi Engkau Tuhan. Kasih-Mu sudah nyata, telah terbukti Tuhan. Biar juga kasih kami nyata dan kami buktikan Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kita katakan, bukan dengan barang panah Kau membayar dosa.
Bapa-Mu yang baik, biarlah tidak hanya sekedar nyanyian dari mulut kami Tuhan Yesus, tapi inilah pernyataan dari hati kami yang paling dalam. Amin. Betapa kami Tuhan Yesus telah mati dan meninggalkan cara hidup kami yang lama, cara hidup kami yang sia-sia, yang tidak berkenan kepadamu Tuhan Yesus. Untuk kami mempersembahkan segenap kehidupan kami kepadamu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu, sehingga Engkau bisa memakai setiap kami Tuhan untuk kemuliaan namamu. Terima kasih Bapa yang di sorga, biar Engkau berbicara terus bagi setiap umat-Mu ini. Amin. Nyatakanlah Tuhan kehendak-Mu, nyatakanlah rencana-Mu dalam hidup mereka. Amin. Mereka mendengarkannya dan mereka mau menyambutnya. Amin. Tuhan Yesus, mereka mengasihi Engkau. Bahkan mereka mau menyerahkan hidupnya kepadamu Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapa yang di sorga, biarlah lawatanmu terjadi terus bagi setiap pemuda-pemuda remaja ini. Amin. Masa muda mereka Tuhan, mereka tidak ragu, tidak bimbang, tidak mendua hati. Amin. Untuk mengikuti Engkau, untuk mempersembahkan hidupnya kepadamu. Mereka percaya kepadamu Tuhan. Amin. Dengan mata yang tertuju kepadamu. Bapa yang baik sorga, sesungguhnya Engkau punya rencana yang luar biasa. Amin. Engkau punya rencana yang besar Tuhan bagi setiap pemuda remaja ini. Biar itu jadi sebab mereka mau Tuhan Yesus. Amin. Menyambut panggilan-Mu dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus. Menjadi bangsa yang terpilih, Mamat yang rajani, bangsa yang kudus. Menjadi umat kepunyaan-Mu Tuhan. Oh Bapa yang baik sorga, biar itu jadilah bagi setiap umat-Mu ini. Amin. Jadilah Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Dengan Yesus. sukacita mereka Tuhan menyambutnya. Dengan sukacita Tuhan mereka menyambutnya di dalam nama Yesus. Dalam nama Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik sorga. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu yang sudah mereka terima Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi milik mereka dan mereka mengerjakannya. Terima kasih Bapa, syukur bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami mengusirkan segala setan kegelapan, tipu daya setan, tipu daya dunia ini. Dalam nama Yesus tidak bisa menjamah umat Tuhan ini, tidak bisa menjamah pemuda remaja ini. Dalam nama Yesus lepaskan mereka demi nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Biarlah Roh-Mu bekerja terus bagi setiap pemuda remaja ini. Bawa mereka di dalam seluruh kebenaran-Mu Tuhan. Jadilah firman Tuhan dikenapi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Bersama-sama kita berkata amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tuhan berkati, mari silakan duduk. Haleluya, puji nama Tuhan. Belum ada jiwa baru, mungkin dipersiapkan ya untuk Rabu tanggal 10 Desember ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Yuk kita lanjutkan acara kita dengarkan pengumuman. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Haleluya, pemuda-pemudi remaja. Sekali lagi ya. Haleluya, pemuda-pemudi remaja. Haleluya. Boleh dong di salam kiri kanannya saudara. Alirkan kasih Tuhan kepada saudara-saudaranya. Haleluya. Haleluya. Sekarang kita dengarkan pengumuman kita. Pengumuman yang pertama, besok kita ada ibadah minggu pagi di tempat ini. Jam 8 pagi di rumah makan SNI lantai 2. Dan ibadah minggu sore kita jam 5 sore di tempat ini juga di rumah makan SNI lantai 2. Untuk semua pemuda-pemudi remaja yang sudah hadir pada malam ini, kiranya besok hari bisa datang kembali baik di ibadah minggu pagi maupun ibadah minggu sore. Haleluya. Yang siap hadir katakan amin. Oke, haleluya. Kita lanjutkan pengumuman yang selanjutnya. Ibadah pemuda-pemudi remaja kita di setiap hari Sabtunya jam 6 sore. Diharapkan semua pemuda-pemudi remaja yang sudah hadir pada malam ini tetap setia hadir di ibadah pemuda-pemudi remaja kita untuk minggu-minggu berikutnya. Haleluya. Dan selanjutnya undangan yang sudah di-share baik itu di grup GKI Family maupun di grup
wilayahnya masing-masing, boleh di-share di media sosialnya masing-masing ya saudara. Haleluya. Dan selanjutnya untuk KKR Natal kita pada tanggal 10 Desember 2025. Haleluya. Jam 6 sore diharapkan semuanya pemuda-pemudi bisa hadir dan dipersiapkan jiwa-jiwa barunya ya saudara. Haleluya. Semua sudah mempersiapkan jiwa-jiwanya? Amin, haleluya. Mari kita persiapkan diri kita juga, persiapkan jiwa-jiwa kita untuk bisa hadir dalam ibadah KKR Natal kita pada tanggal 10 Desember ini ya saudara ya. Jangan ada yang lupa ya, haleluya. Dan untuk saudara semuanya yang sudah ambil bagian dalam doa berantai, biarlah semuanya tetap setia untuk mengerjakan doa berantainya dengan tidak berjemu-jemu mendoakan untuk KKR Natal kita, mendoakan jiwa-jiwa baru kita, mendoakan semua umat Tuhan supaya semuanya mempersiapkan dirinya di ibadah KKR Natal kita. Haleluya. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Mari pelayan persembahan saya undang maju ke depan. Mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya, mari kita bersatu dalam doa. Haleluya, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Mengubahkan, memulihkan, bahkan menguatkan setiap kami pemuda-pemudi remaja yang sudah hadir pada malam ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberi, kiranya Tuhan berkati setiap kami Bapa. Tuhan berkati perkuliahan kami, studi kami, Tuhan berkati pekerjaan kami, bahkan orang tua yang menjadi saluran berkat kami percaya Tuhan memberkatinya Tuhan. Dan setiap kami Bapa, kami bisa memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, memberikan persembahan dengan penuh sukacita, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami tolak pelit kikir, dalam nama Yesus sungguh-sungguh dalam memberi tidak bisa menjamah kami, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami percaya Bapa, kami memberi dengan sukacita dan kami percaya Tuhan akan memberkati kami lebih lagi dalam setiap kehidupan kami. Syukur Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, bersama kita berikan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kelawatan Tuhan yang terjadi luar biasa di ibadah pemuda dan remaja kami pada hari ini, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Pada saat ini Tuhan, pujian, penyembahan, musik, tarian sudah kami persembahkan Tuhan, biar menjadi persembahan harum, bahkan menyenangkan Engkau, bahkan kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan dan umatmu sudah menerimanya. Roh Kudus memeteraikannya menjadi milik umat Tuhan. Amen. Mereka melakukan, mengerjakannya Tuhan, mengubahkan hidup mereka, membuat mereka tidak pernah sama. Jadilah Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap umat Tuhan yang sudah ambil bagian di ibadah pemuda dan remaja ini. Tentu apa yang mereka kerjakan, lakukan kepada Tuhan
Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tuhan Amin. memperhitungkannya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa yang di sorga untuk setiap pemuda-pemudi yang sudah hadir. Sungguhlah Tuhan sudah memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang di sorga, dan kami percaya tentulah Sabtu depan semakin luar biasa. Amin. Semakin bertambah-tambah pemuda-pemudi remaja yang datang beribadah kepadamu Tuhan Yesus. Amin. Karena semua ambil bagian, semuanya terbeban Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan besok hari kami juga akan datang ibadah, baik ibadah Minggu Raya pagi atau ibadah Minggu Raya sore dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus, terima kasih Bapa. Nanti kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan menyertai kami, perlindungan daripada Tuhan menjadi milik kami. Kami tiba dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan, di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Dan nanti kami akan masuk dalam kelompok-kelompok wilayah Tuhan tuh, membicarakan, mempersiapkan segala sesuatunya biar kami bersuka cita juga melakukannya. Roh Tuhan memimpin kami, mengurapi, memberikan nikmat yang luar biasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami usirkan segala pekerjaan setan, kegelapan, mau celaka, pengganggu, pengacau, pencuri, perampok, netizen manusia. Dalam nama Yesus tidak bisa menjamakan, tidak bisa menjamah perjalanan kami. Cuaca buruk kami tolak di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami akan terima berkat-Mu. Mari pemuda-pemudi, angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa yang besar, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara malam ini. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat. Segala puji hormat hanya bagi Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Dialah yang ditinggikan, kekal selamanya. Segala puji hormat hanya bagi Dia. Amin. Selamat malam Minggu, Tuhan Yesus memberkati.